Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Amalia, NIM 0602032033. Saya mahasiswa Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Namun, di sini saya tidak sendirian, saya bersama partner saya, yakni Perkenalkan, saya Revinaldi Ramadan dengan NIM 060403200095. Maksud dan tujuan kami membuat video ini yakni untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pendidikan. Adapun hal-hal yang kami kupas hari ini yakni beberapa tahapan dan contoh konkret dari tema 5 Force Model. Mengapa sih sebelum kita merancang sesuatu itu dianjurkan untuk menulis beberapa tahapan penyusunan? Karena hal ini dijadikan sebagai bahan acuan agar hasil yang kita capai dapat maksimal dan struktur dengan baik. Nah, adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun 5 Force Model diantaranya yakni 1. Mengidentifikasi power atau kekuatan dalam menentukan tingkat persaingan dalam sektor pendidikan. Maksudnya yakni, dalam hal ini dijadikan sebagai bahan acuan untuk menentukan posisi sebuah organisasi atau lembaga pendidikan, khususnya yakni dalam sektor pendidikan dalam meningkatkan dan kemampuan untuk menghadapi kekuatan secara kompetitif. Yang kedua, menentukan aktivisme hubungan sektor pendidikan dengan ancaman pendatang baru dan persaingan kompetitif pasar. Maksudnya yakni, dalam hal ini dijadikan sebagai dasar untuk menentukan tingkat persaingan secara kompetitif dalam suatu lembaga pendidikan atau organisasi tersebut dan memperkuat efek ancaman pendatang baru pada persaingan pasar. Yang ketiga, mengidentifikasi hubungan antara ancaman substitusi dengan rivalitas kompetitif pasar. Maksudnya yakni, dalam hal ini dijadikan sebagai dasar untuk memperkuat efek ancaman persaingan substitusi. Sejauh itu dapat mencoreng reputasi satu ekonomi untuk memberikan kesempatan atau peluang substitusi dalam sektor yang lainnya. Yang keempat, mempertimbangkan power atau kekuatan daya tawar-menawar pemasok organisasi atau lembaga masyarakat. Maksudnya yakni, hal ini dijadikan sebagai proyeksi persaingan organisasi atau lembaga pendidikan tersebut melalui beberapa faktor, diantaranya yakni melalui ukuran atau jumlah pemasok ketersediaan alternatif masyarakat. Dan yang terakhir, yang kelima, yakni meningkatkan efek daya tawar konsumen pada persaingan kompetitif untuk mencapai suatu keberhasilan proyeksi suatu lembaga yang tidak bertanggung jawab dalam faktor sosial dan lingkungan. Maksudnya yakni, hal ini dijadikan sebagai layanan atau produk yang dihasilkan dapat terstandarisasi dan para konsumen dapat dengan mudah untuk membandingkan penawaran dan membuat pilihan yang lebih tepat dan tidak terjadi lagi kecurigaan dalam produk yang dihasilkan. Yang berikutnya adalah berikan contoh konkret sebagaimana dijelaskan pada tahapan penyusunan. Adapun contoh konkretnya sebagai berikut. Misalkan dalam contoh konkret dari penerapan 5 Force Model kali ini yaitu terhadap UIN Sunan Ampel, Surabaya. Untuk melihat penempatan dalam persaingan di lingkungan eksternal UIN Sunan Ampel, Surabaya, maka dilakukanlah analisis ancaman dan peluang terhadap UIN Sunan Ampel, Surabaya. Dalam menyikapi dan menghadapi persaingan dalam perguruan tinggi, terutama dalam dunia pendidikan, salah satunya yaitu dengan menggunakan analisis 5 Force Model dari Porter. Baik, bisa dilihat dari tabel berikut ini. Yang pertama ada kekuatan menawar pelanggan atau konsumen. Kekuatan yang telah ditawarkan oleh UIN Sunan Ampel, Surabaya kepada masyarakat setempat terhadap keunggulan dari UIN Sunan Ampel itu sendiri, salah satunya yaitu UIN Sunan Ampel, Surabaya sudah terakreditasi A. Kemudian yang selanjutnya yang kedua, ada ancaman-ancaman dari kompetitor atau pendatang baru. Ancamannya yaitu dengan adanya kampus-kampus atau universitas baru dan memiliki jurusan yang ditawarkan sama. Misalnya seperti IAIN Purwakarta yang belum lama baru beralih menjadi UIN Saizu Purwakarta. Yang ketiga ada pesaing atau kompetitor yang ada. Adanya kampus-kampus atau universitas yang memiliki program jurusan yang sama dan sudah ada dan berdiri sudah cukup lama, seperti UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang keempat, ada kekuatan menawar pemasok. UIN Sunan Ampel, Surabaya merupakan tempat calon para mahasiswa baru yang berasal dari SMA atau madrasah aliyah yang ada di dalam kota maupun di luar kota Surabaya. Yang kelima, ada ancaman produk, misalkan dengan keberadaan lembaga-lembaga kursus masuk perguruan tinggi seperti Nurul Fikri.
Demikian pemaparan materi mengenai 5 force model dari kami. Apabila ada salah kata atau tindakan yang kurang sopan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.